kalau keinginan saya, kalau saya boleh memilih gitu ya, tapi saya ini kan petugas partai. Jadi kan sangat tergantung dari apa yang ditugaskan oleh partai. Tapi kalau boleh saya milih, saya sangat lebih mungkin nyaman ya, karena situasi kondisi saya gitu ya, itu kalau saya di legislatif. Nah, tapi apapun saya siap sebagai petugas partai untuk menerima amanah apapun yang ditugaskan kepada saya, selagi saya mampu untuk melaksanakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang bersama orang hebat di Malang Raya yang luar biasa, Bu Dewanti Rumpoko. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Torik. Saya panggil Mas aja ya. Ya, Bu. Masih terlihat muda. Ya. Memang masih muda, Bu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kita mungkin sampai 30 ke depan akan belajar lah kepada Bu Dewanti ini, mungkin soal pengalaman beliau, soal kepemimpinan dan yang lain-lain. Bu, sebelum kita ke yang berat-berat, mungkin bisa perkenalkan diri, Bu. Ibu kan lahir 13 Desember 62 ya. Lahir di mana, terus remaja di mana, sampai ketemu Pak Edi Rumpoko di mana gitu. Iya, waduh, ini buka rahasia ya. Ya, Mas Torik, terima kasih. Alhamdulillah, saya hari ini diberi kesempatan yang sangat luar biasa ini oleh Tugu Media. Dan hari ini saya berkesempatan memperkenalkan diri. Nama saya aslinya sebetulnya Dewanti Ruparindiah. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya terkenalnya Dewanti Rumpoko. Itu menjadi nama akhirnya trademark. Saya lahir 60 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Desember tahun 62, yang alhamdulillah sekarang sudah 60 tahun lebih sedikit. Punya 4 anak dan 2 cucu. Yang saya lahir di Ampenan, Mas Torik, itu 60 tahun lebih sekian, tapi kemudian SD saya pindah ke Manado. Terus di Ampenan itu NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi Ampenan, Mataram, Ampenan. Nah, saya di Ampenannya. Yang dulu adalah bandaranya di situ, bandara. Saya hidup di kompleks bandara situ. Yang akhirnya saya menyelesaikan kuliah sampai sebelum menikah itu saya di Jakarta. Yang menikah dengan Mas Edi itu tahun 85 di Malang. Dan kenalnya itu karena waktu dulu orang tuanya Mas Edi itu rumahnya di Ijen 2, masih menjabat sebagai wali kota. Nah, kebetulan bude saya itu di Ijen 9, yang di situ ketika saya libur, saya banyak sekali, sering sekali berlibur di kota Malang. Gitu, dari Jakarta, dari Manado, gitu, di kota Malang. Nah, kebetulan bude saya itu banyak nerima anak kos. Nah, ini Mas Edi sering main di anak kos itu yang akhirnya kita kenalan gitu. Kita pacaran jarak jauh. Nah, saya di Malang, saya di Jakarta. 6-7 tahun lah kita pacaran, lumayan lama. Surat-suratan. Suratnya itu sampai jilid ke berapa ratus gitu. saya nomerin nomor 1, 2, 3. Masih ada surat-surat sudah tidak ada. Nggak tahu di mana karena saya pindah ke sini, pindah sini. Saya taruh di satu tempat, tahunya sudah di mana itu saya nggak tahu. Sebetulnya seru juga kalau ada itu ya, dibuat novel. Jadi begitu. Orang tua apa, Bu, sehingga lahir di NTB terus pindah-pindah kayak kebetulan orang tua saya itu Syekh Bandar Udara ya. Apa kalau sekarang itu kepala, sekarang kan sudah dipegang Angkasa Pura. Kalau dulu kan masih di bawah Perhubungan Udara. Di Kementerian Perhubungan, anunya dirjennya Perhubungan Udara. Dan kemudian jadi
kepala Syah Bandar di satu tempat dan tempat lain. Alhamdulillah bapak saya itu yang membangun bandara Rembige dulu. Sekarang kan sudah Selaparang dulu Rembige, kemudian sekarang sudah pindah di Praya. Itu awal-awalnya bapak saya yang bangun. Kemudian di Manado juga seperti itu. Gitu. Bu, ya ini kembali ke Pak Edi Rumpoko, Bu. Ini kenapa Bu dulu itu cinta pertama atau sebelumnya sudah pernah pacaran? Kebetulan cinta pertama, kebetulan cinta pertama, tapi kita sempat karena jarak jauh ya, sempat break gitu. Akhirnya jodoh kembali lagi seperti itu. Bu, kenapa waktu itu Bu Dewanti tentu saja sangat cantik ya sekarang. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Anak seorang wali kota tertarik gitu. Nah, kalau Ibu kenapa Bu tertarik dengan Pak Edi Rumpoko selain mungkin karena anak wali kota atau ada hal lain Bu yang mungkin berbeda gitu? Ya, satu saya kenal itu ketika Mas Edi itu sudah aktif di beberapa kegiatan organisasi yang saya lihat dia buat go-kart, buat rally, kemudian tinju. Yang waktu itu umurnya masih sangat relatif muda. Waktu masih kuliah masih sekitar 20-an ya. Jadi saya melihat sosok yang punya kreativitas, punya semangat untuk melakukan hal-hal positif itu ada di situ. Antara lain di samping pastilah figur, postur dan segalanya itu menjadi sebuah hitungan gitu. Siap. Ya, cinta pertama insya Allah cinta terakhir Bu ya. Amin amin amin. Bu, ini kita Bu Dewanti kan baru saja selesai menjadi wali kota Batu selama 5 tahun Ya, dari siap. 2017 sampai 2022. Nah itu gimana Bu, selama 5 tahun memimpin kota Batu itu apa yang mungkin paling berkesan dan kemajuan apa yang mungkin itu membuat Bu Dewanti bangga gitu? Ya, sebelumnya terus terang untuk menjadi wali kota, jangankan menjadi wali kota, menjadi kerja di kantoran, apalagi yang formal itu adalah tidak pernah terbesit dalam impian saya. Karena saya ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah karena situasi kondisi saya membantu Bapak dengan aktif di sosial kemasyarakatan, akhirnya mempunyai nilai jual yang dianggap oleh masyarakat pantas untuk dimajukan sebagai calon wali kota. Itu sebuah sesuatu yang mukjizat bagi saya. Karena terus terang saya ini ibu rumah tangga, tapi memang di dalam saya sebagai ibu rumah tangga, saya terus update istilahnya segala sesuatu yang menjadi pekerjaan suami saya juga terus mencari informasi yang kemudian bisa membackup. Artinya ketika suami saya cerita dan segala berkomunikasi, saya bisa ikut nyambung gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian mungkin dinilai masyarakat, akhirnya saya bisa menjadi orang yang pantas gitu. Ya, alhamdulillah lah, saya rasa ini sebuah keberkahan yang luar biasa bagi saya. Nah, di dalam memimpin 5 tahun ini, seperti saya sampaikan tadi, saya adalah ibu rumah tangga. Ini pasti membuat sebuah lompatan yang luar biasa. Dari orang yang hanya memanage rumah tangga harus memanage orang ribuan di ASN, belum lagi masyarakat Kota Batu yang jumlahnya 200.000 lebih. Jadi itu kita harus betul-betul banyak belajar, banyak mendengar, banyak melihat situasi kondisi di tempat-tempat lain, bagaimana orang memimpin sebuah kota itu dengan otodidak, dengan cepat, dan kemudian mempraktekkannya secara langsung. Itu sesuatu yang
bisa dibilang tidak mudah, tetapi alhamdulillah lah, karena semua ini kan, kalau saya bilang terpilihnya saya karena ridho Allah ya, sehingga ketika kita itu sudah menjadi sebuah keputusan yang di atas, insya Allah kita akan dibimbing terus dengan dimudahkan gitu. Itu adalah hal-hal yang saya alami. Dan awal saya di Batu ini memang di mana waktu itu 10 tahun Bapak memegang itu, alhamdulillah lah, perubahan kehidupan Batu itu sudah sangat progresnya itu sangat signifikan terlihat. Sehingga itu tinggal saya teruskan saja. Tentang pariwisata, insya Allah teman-teman yang bergerak di PHRI di bidang wisata itu sudah dengan kreativitas dan inovasinya sendiri itu sudah bisa berjalan. Pemerintah hanya tinggal memberikan fasilitas-fasilitasnya, terutama fasilitas infrastruktur, fasilitas umum, agar supaya akses ke tempat wisata itu kemudian baik. Satu yang saya ketika masuk ini masih menjadi sebuah PR itu adalah pasar. Nah di situ pasar Batu itu dari awal Bapak menjabat itu sudah menjadi sebuah impian untuk bisa mempunyai pasar yang representatif, yang bagus, yang akhirnya bisa menjadi pasar bagi wisatawan. Nah ternyata selama 10 tahun itu Bapak belum bisa mewujudkan itu. Konsentrasi saya terus terang untuk bisa mewujudkan pembangunan pasar itu. Ternyata betul-betul tidak mudah karena ada beberapa hal yang menjadi hitungan yang meleset bagi saya, karena saya berpikir kita sudah punya DED, jadi sudah tinggal melanjutkan. Ternyata DED itu ada kadaluarsa waktunya. Jadi ketika kita mengurus yang kemudian mengajukan DED itu, waduh, itu sudah nggak berlaku gitu. Nah ini yang menjadi masalah karena waktu itu DED-nya diperuntukkan juga untuk yang membangun itu adalah pihak swasta dengan anggaran swasta, yang kemudian pedagang itu ada kontribusinya. Nah, sementara saya ini adalah anggaran pemerintah APBN murni yang pedagang sama sekali tidak dibebankan apapun sepeser pun. Jadi pedagang itu nanti baik keluar yang sekarang direlokasi masuk lagi itu dengan tanpa biaya. Nah ini yang kemudian hal-hal ini yang bergeser jadi konsepnya, yang akhirnya itu ternyata harus diulang, yang butuh waktu tidak sedikit. Akhirnya setahun ngotak-atik itu, yang kemudian juga Masya Allah akhirnya ada pandemi, yang itu juga menjadi sebuah keraguan apakah pemerintah bisa memberikan anggaran dana itu yang kita kemarin diperkirakan 200 miliar. Tapi alhamdulillah di detik-detik terakhir saya mau selesai, akhirnya deal, semua berjalan, yang walaupun sekarang on progress belum selesai, tapi saya sudah sangat bersyukur akhirnya Batu punya pasar untuk wisatawan yang representatif, yang bisa APBN, Bu, ya? Iya, dan memakai anggaran APBN. Itu salah satu ini ya legacy dari Bu Dewanti yang ini akan dikenang, Bu, Iya. Dan juga kita lihat jalan-jalan di pedesaan itu juga bagus ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi justru yang menjadi PR kami di Kota Batu ini adalah jalan protokol, yang itu kepemilikannya itu adalah jalan provinsi. Jadi kalau kita boleh sekarang Mas Torik jalan dari Balai Kota Amung Tani itu ke Malang atau menuju tol, itu semua ini jalan itu adalah jalan provinsi. Nah ini saya awal sekali Bu Khofifah menjabat, saya sudah menyampaikan ke beliau, Bu,
Kota Batu ini adalah tempatnya pusat wisata di Jawa Timur. Saya tidak menyombongkan, tetapi begitulah adanya. Jadi di Jawa Timur itu wisata yang lengkap itu adalah di Kota Batu. Yang paling banyak itu adalah di Kota Batu. Dengan tempatnya yang berdekatan, yang apapun ada di sini kecuali kita punya nggak punya pantai. Nah, tetapi akses yang ada di kita yang hanya segitu jalan lurus itu terus terang sangat boleh dibilang tidak nyaman. Karena pembangunannya itu kebanyakan perbaikannya itu hanya ditempel satu dengan yang lain. Nah, kalau hot mix itu ditempel pasti ada jeda dan kerasa tidak nyaman ketika dilewatin. Nah, itu saya minta ke beliau untuk bisa jalan yang provinsi itu lurus, jadi sampai ke tol, sampai ke Malang itu halus gitu. Nah, itu sampai sekarang yang belum berhasil. Nah, itu yang saya sampaikan ke Bapak PJ Wali Kota, yang kebetulan beliau kan juga orang provinsi. Sehingga insya Allah itu akan menjadi sebuah komunikasi yang lebih mudah antara pemerintah Kota Batu dengan provinsi. Dan betul-betul beliau bisa berkomunikasi secara intens dan tahu situasi kondisi sebetulnya. Gitu ya, bahwa jalan ke Malang itu sangat tidak nyaman. Nah, kalau umpamanya itu sudah bisa dilakukan, insya Allah walaupun jalannya tidak nambah, tetapi lebih nyaman dan akan lebih lancar. Kalau enggak, kita ada sedikit pasti kita akan menghindar dan itu akan menjadi sebuah lebih detik aja hitungannya, kalau banyak itu pasti akan membuat macet, stuck gitu. Ini yang saya berharap. Dan juga sebetulnya dari awal itu kami sudah memohon bahwa kali yang besar, dan kalau kita dari sini mau ke Malang kan dari sini sebelah kanan jalan itu kan kali yang besar yang di Jatim Park 3 itu sudah ditutup. Nah, itu kami mohon kepada provinsi untuk itu ditutup semua gitu loh, kali itu gitu, agar supaya ada pelebaran paling enggak dua jalan lagi itu bisa dilakukan. Nah, itu ketika itu pelebaran pasti akan menjadi sebuah jalan keluar untuk lancarnya lalu lintas. Tetapi karena ada satu dan dua hal sampai sekarang itu belum bisa dilaksanakan. Padahal Kota Batu ini bukan hanya menambah pertumbuhan Kota Batu saja, tetapi juga impact-nya itu dirasakan oleh wisatawan yang dilewati oleh wisatawan sampai ke Kota Batu, terutama Kabupaten Malang gitu ya, Kota Malang itu pasti kena dampaknya, termasuk dari arah barat, dari arah timur, itu semua akan, termasuk dari Mojokerto gitu. Bu, salah satu legasi itu kan sebuah ide soal kereta gantung. Ya. Dan itu sudah ada MOU kayaknya waktu itu ya. Itu gimana Bu, kereta gantung? Ya, gini, sebetulnya kereta gantung ini awal mulanya itu adalah inisiasi dari Bapak, bukan dari saya. Cuman memang ada hal-hal yang masih belum bisa kita tembus karena regulasi dari kereta gantung ini belum ada. Jadi kereta gantung ini ketika dia berada di sebuah kawasan kota, itu izinnya itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Ini tempat wisata apa transportasi? Nah, kalau transportasi itu Kementerian Perhubungan itu di mana letaknya? Apakah itu mirip kereta api, atau kalau darat pasti dia tidak di darat. Di udara juga masa izinnya sama dengan pesawat terbang gitu. Kalau ini yang lebih mirip itu kereta api. Nah, ini yang belum menjadi sebuah dasar pegangan kita, cantolan aturan. Nah, saya kalau umpamanya di Jakarta ada itu di Taman Mini di Ancol, itu hanya sebuah kawasan wisata.
bukan kota. Nah, sehingga itu izinnya adalah ya cuman dinas pariwisata gitu, bukan transportasi. Nah, sebetulnya kami menginginkan bahwa Batu ini adalah kota wisata. Kawasan wisata semua. Jadi karena kita kan cuman kecil. Ini adalah kawasan wisata. Nah, itu bagian dari fasilitas wisata itu. Sebetulnya kami mempunyai pemikiran seperti itu. Batu ini adalah kawasan wisata, semua bisa walaupun nanti kereta gantung itu sangat harus mencari tempat yang aman dan memang diperbolehkan, diizinkan untuk dibuat. Nah, kawasannya memang di Kota Batu sebagai kawasan wisata. Nah, ini yang masih belum ketemu. Mudah-mudahan lah nanti ini tetap jalan, tetap kita berusaha, yang mudah-mudahan nanti ini akan bisa menjadi goal yang baik. Untuk di daerah lain di Indonesia belum ada, Bu, ya? Belum ada yang di kawasan. Ada di daerah wisata. Di daerah wisata seperti itu. Oke, siap. Bu, kita ingin belajar soal kepemimpinan, Bu. Ini kan menarik, Bu Dewantini. Kan Ibu kan pemimpin perempuan pertama di Malangraya. Iya, siap. Di Batu ya. Siap, ya. Wali kota pertama di Batu dan di Malangraya. Nah, ini apa, Bu, model yang digunakan Ibu Wali Kota dalam memimpin 5 tahun ini yang mungkin cenderung bisa dibilang cukup berhasil gitu? Begini, sebetulnya gaya kepemimpinan itu akhirnya bagi saya itu sangat tergantung situasi kondisi. Saya memimpin beberapa organisasi yang semuanya beda-beda, yang akhirnya kita mempunyai gaya kepemimpinan juga beda. Ketika anggotanya itu ibu-ibu semua dengan tujuan tertentu sebagai memajukan kebudayaan gitu, akan beda dengan saya memimpin organisasi sekarang ini PRSI gitu ya, renang dengan punya tujuan tertentu, itu beda. Nah, demikian juga dengan pimpinan daerah. Nah, saya melihat ada sebuah tadinya jarak antara pimpinan yang dianggap itu orang yang harus dilapori semuanya dengan sebuah laporan yang baik-baik saja gitu ya, dengan situasi kondisi. Sekarang kan tidak bisa seperti itu, karena laporan yang sebetulnya tidak baik tetapi dilaporkan secara baik-baik dengan kalimat baik, itu kan menjadi tidak kekhawatiran. Tetapi sekarang itu susah kalau mengemas seperti itu. Jadi ABS dulu itu susah karena apa? Semua kita punya media sosial, semua kita sudah sangat bisa berhubungan dengan siapa saja. Nah, terutama dengan rakyat yang dipimpinnya. Sehingga ketika ada dinas yang ini pasti akan ada masukan dari tempat lain yang kita tidak mungkin menghambat atau menyembunyikan. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan kepada semua ASN, terutama pejabat. Ayolah, mari kita menjadi orang yang punya pemikiran, tindakan dan perbuatan itu yang betul-betul sejalan gitu. Jangan sepertinya wah kita baik tetapi itu tidak dilakukan. Sepertinya tampak kita tetapi kita tidak, itu pasti akan terlihat. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya semua sekarang ini waktu saya memimpin itu tidak ada kekhawatiran untuk berbicara apa adanya, yang real gitu ya. Walaupun ya pasti akan ada kena sebuah teguran, kalau mau nggak dibilang itu marah, nah itu adalah resiko. Nah, untuk tidak mau ditegur, untuk tidak mau kena hal-hal yang tidak enak gitu, ya harus bekerja dengan baik. Dan alhamdulillah mereka sangat paham. Dan yang paling saya syukuri, dulu konon katanya ada kelompok-kelompok
Jadi di sebuah ada kelompok geng-gengan lah kalau di ya. Itu saya sangat bersyukur ketika zaman saya tidak merasakan ada itu. Saya tidak bilang oh itu jangan itu kelompoknya ini gini. Saya tidak melihat itu dan akhirnya semua memang cair gitu. Jadi tidak adalah kalau di SMA di sekolah bilangnya geng-gengan ini kelompok nggak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya syukuri, beberapa waktu setahun lebih sebelum saya selesai, itu sahabat saya di Wali Kota Tangerang, Bu Airin, Tangerang Selatan, itu selesai. Dia beberapa bulan dan menyampaikan ke saya, Bu, Ibu siap-siap ya, ketika nanti akan selesai, Ibu akan merasakan bagaimana ASN itu akan berubah. Maksudnya ya dulu ketika kita masih jadi firm, jadi kepala daerah yang masih punya, itu kita nggak manggil, mereka pengen ketemu kita. Semua itu pengen antri. Tapi ketika sudah tahu ini ya tinggal Ibu tinggal berapa bulan aja nih, tinggal sebentar lagi diganti karena ini sudah 2 periode gitu. Kita cari mereka, pasti mereka banyak alasannya untuk bisa bertemu. Ya bilang mau sibuk kan, Ibu nanti ngerasain lah. Dan itu saya sampaikan ke ASN saya. Saya bilang, ibu-ibu, bapak ini saya punya cerita loh, nggak birokrasi kok nggak enak ya bagi saya. Gini, kita ini kan berhubungan bukan hanya sekarang ini antara kepala daerah dan birokrasi. Kita ini sudah sebagai satu keluarga besar yang akhirnya Kota Batu ini adalah milik kita bersama, yang ketika kita melakukan tugas apapun ini untuk kita gitu, untuk bisa, bukan untuk saya, bukan untuk ini. Saya ceritakan bahwa saya diceritain oleh sahabat saya yang sudah mau selesai begini. Alhamdulillah, jangankan setahun, beberapa bulan sampai detik terakhir saya tidak merasakan mereka mempunyai perubahan. Jadi itu yang saya syukuri. Mungkin, jadi saya nggak tahu, tapi saya nggak boleh sudon, tapi saya bersyukurlah seperti itu. Jadi sampai sekarang pun ketika saya umpamanya minta data gitu, ada sih saya minta data itu beliau bisa langsung menjawab. Nah, seperti sekarang kan yang Silka itu asisten saya yang sekarang jadi ajudannya Pak Wali Kota yang baru. Tapi dia ketika ini mau mengkomunikasikan. Saya bilang gini ke Rinox deh, gini saya kan gak enak karena kebetulan beliau belum ada tandemnya, jadi kan repot. Nah, hal-hal seperti itu, jadi saya rasa tidak semua sama di lingkungan satu dengan yang lain, bagaimana kita membawakannya. Mungkin karena ini ya, mungkin karena Ibu nggak semena-mena dan nggak arogan ketika menjadi pemimpin, itu berpengaruh nggak Bu soal sikapnya? Mungkin. Jadi kebetulan ketika saya menjadi wali kota, memimpin Kota Batu, saya tidak merasa saya menjadi bos mereka. Saya adalah mitra, kita bekerja bersama-sama, sehingga itu juga yang menjadikan saya tidak dianggap terlalu atas bagi mereka. Jadi kita ada blend gitu, satu aja, sejajar. Ya walaupun semua atas kendali saya, tetapi saya menganggap mereka mitra. Mungkin juga seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya jadi wali kota pun, ketika weekend, ketika ini, ketika saya melakukan tugas saya di luar wali kota, saya tidak minta didampingi oleh ajudan, bahkan saya nyetir sendiri biasa. Jadi akhirnya terbiasa, walaupun ketika saya weekend gitu saya nyetir sendiri, kemudian pesen makanan, mengambil makanan sendiri, orang restorannya juga bilang, loh ibu itu sendiri, katanya gitu, yang ngambil sendiri. Iya, saya bilang gitu, loh nggak ada ajudan, loh ini ajudan sekalian. Saya bilang, jadi orang-orang mungkin, saya rasa akhirnya seorang pejabat
akhirnya bingung ketika dia ini karena orang-orang yang mengharuskan seperti itu. Sepertinya namanya wali kota ini harus ada pendampingnya, harus ada sebelahnya, harus ada ini. Akhirnya mereka mengharuskan diri juga seperti itu. Padahal tidak harus, tergantung kita. Nah, saya bilang seperti saya sampaikan tadi, ini ketika saya belanja, loh ibu belanja sendiri, oh ibu anu sendiri gitu, ngambil makanan sendiri, loh ibu anu sendiri. Jadi orang kan yang mengharuskan kita begitu dan kita ikut gitu, nggak perlu ya apapun nanti akhirnya kita ya semua sudah dan saya seperti saya lihat banyak sekali orang-orang pejabat yang ketika begitu tidak membawa apa-apa, dia udah jalan gini. Saya tuh nggak bisa kalau tidak membawa tas saya sendiri, itu kayaknya itu ada yang hilang gitu loh, ada yang hilang. Jadi ini Rinox Bu saya bawakan, enggak, saya bingung kalau saya nggak bawa apa-apa. Jadi sekecil saya bawa tas. Nah kebanyakan saya melihat orang-orang memang ya tidak membawa apa-apa. Jadi sehingga mau HP anu gini, ketika itu tidak ada orang sebelahnya pasti bingung, nanti ketinggalan semua. Itu soal kebiasaan. Jadi saya tidak mau hal itu akhirnya saya tergantung kepada orang, saya tidak mau. Karena itu juga saya menganggap itu akan melemahkan kita. Melemahkan kita dalam hal karena kita merasa terlena kan, tergantung orang. Jadi ini ada, saya tidak mau seperti itu. Ya. Ya mungkin karena background ibu psikologi ya, dosen psikologi itu ada pengaruh. Bukan soal psikologinya, karena mungkin saya tidak melepaskan jabatan saya sebagai dosen. Jadi ketika saya jadi wali kota, saya ngajar, ya saya ke bawah sendiri. Iya, saya kan nggak mungkin asisten saya gini, saya tetap ngajar sendiri. Itu mungkin yang menyebabkan akhirnya kita saya agak punya ini yang berbeda ya, karena saya tidak melepaskan tugas saya sebagai dosen. Bu, kalau ibu ketika menjadi pemimpin itu lebih suka pejabat yang di bawah ibu itu bersikap asal ibu senang atau orang yang mampu memberi masukan, kritikan, itu lebih suka yang mana? Iya pasti suka yang kedua, yang memang apa adanya, yang begitu. Cuman saya sekarang ini sudah mereka sudah berpikir untuk bilang asal bapak atau ibu senang. Tapi cara mengemasnya kebanyakan. Ketika itu berita yang jelek dia bilang, tapi mereka mengemas supaya sepertinya tampak baik-baik saja. Itu kebanyakan seperti itu. Dan sekarang ini justru yang banyak itu adalah orang-orang yang mencari ketika ada media sosial mengemas dirinya itu seakan-akan gitu. Itu yang kita suka. Jadi dia tahu saya ini penggiat media sosial, sehingga dia mengemas diri dia itu seperti itu, padahal tidak seperti itu. Itu yang akan lebih susah. Iya. Ada yang seperti oh itu. Iya, ada. Dan tetapi dia lupa bahwa kita tidak melihat dia ansih seperti itu saja. Kita bisa konekkan kan ke hal-hal yang lain, terutama adalah siapa orang-orang yang ada di sebelahnya. Dan kita sangat bisa tahu ketika orang itu di sebelah itu bagaimana kualitasnya, kita akan tahu dia seperti apa, gitu kan, begitu. Jadi tidak mudah orang mengemas dirinya itu karena kita akan tahu siapa yang di sekelilingnya. Kita bisa buka link yang berikutnya, kita kan sangat bisa melihat. Jadi gitu. menurut Ibu menjadi autentik itu sangat penting Bu ya. Jadi nggak dibuat-buat. Iya. Bu, kalau dalam mentor kepemimpinan atau dalam politik itu siapa Bu mentor Bu Dewanti dan seperti apa gitu? Begini, saya sebetulnya kan tidak sengaja ya terjun di dunia politik ini, sesuatu yang tidak sengaja.
tapi semua orang-orang yang punya yang dulu di TV siapa dari Presiden Soeharto, dari yang luar negeri pun, itu saya selalu memperhatikan ketika dan kemudian mengevaluasi di mana beliau-beliau tersebut bagaimana cara berbicara, cara membuat keputusan, yang kemudian hasilnya seperti apa, itu saya ikuti. Nah, ketika saya lihat, waduh keren ya orang ini bicaranya seperti ini, nggak boleh gini, dan hasilnya ini, itu adalah alur yang saya ikuti. Nah, ketika sebaliknya ada orang yang memang dia hebat, tetapi banyak sekali orang yang tersakiti, tersinggung, walaupun dia kemudian menjadi orang hebat ini, itu saya tidak mereferensi untuk mengikuti itu, bukan saya lah. Nah, hal-hal seperti itu. Dan terus terang, Bapak adalah orang yang bukan mentor tetapi pengevaluasi saya yang terakhir. Ketika saya melakukan ini, di komen ini di protes, ya nulah, itu berarti saya tidak boleh melanjutkan gitu. Jadi saya terbentuk dari hal-hal yang saya lihat, apalagi sekarang di media sosial banyak itu, siapapun saya tidak tergantung figur siapa, tapi siapapun yang baik dan yang jelek itu saya ikuti. Tetapi kemudian evaluasi itu yang terakhir itu adalah Bapak yang mengevaluasi saya. Ketika ada hal-hal yang tidak menurut beliau tidak, pasti saya dievaluasi. Ketika saya dianggap bagus, berarti itu yang saya teruskan gitu. Kalau selama ini ketika menjabat itu berapa bulan sekali ketemu itu untuk sharing gitu? Sama Bapak? Ya, kalau dulu sebelum pandemi itu kadang sebulan 2 kali saya bisa ke Semarang. Tapi kemudian waktu pandemi itu kan sama sekali tidak boleh, Bapak. Sekarang ketika sudah ini ya juga 2-3 bulan sekali baru saya bisa ke Bapak gitu. Bu Dewanti kan pernah menang dan pernah kalah di kontestasi politik di wali kota maupun di Kota Batu menang, lalu di Kabupaten Malang kalah. Nah, itu apa makna pelajaran dari kekalahan dan kemenangan itu? Iya, mungkin yang orang-orang tidak tahu, saya juga pernah menjadi calon wali kota di Kota Malang. Itu sebelum masih awal-awal reformasi, jadi masih pemilihan masih ini. Waktu itu rival saya adalah Pak Penny, yang Pak Penny jadi wali kota. Jadi dipilih DPR. Jadi DPR. Jadi sudah sangat tidak mungkin saya tapi tetap. Jadi begini, sebuah konsentrasi ini kan pasti menang dan kalah itu biasa. Terus terang yang kalau di Malang ya itu adalah pemilihan DPR, susah lah nyeritain memang itu. Effortnya kurang ini karena memang kalau di Kabupaten Malang saya ini kan boleh dibilang melawan tembok, melawan baja atau melawan apapun katanya. Iya kan? Itu yang sudah tidak terkalahkan dan segala macam. Tetapi waktu itu bukan hanya ambisi atau keinginan saya untuk menjadi Bupati Malang, tetapi itu adalah harga diri partai. Kita PDI Perjuangan yang waktu itu Bapak adalah dipilih untuk menjadi ketua di Kabupaten Malang waktu itu, karena situasi kondisi yang akhirnya Bapak ditunjuk oleh Bu Mega untuk menjadi ketua. Nah, di dalam perjalanan ternyata kader PDI Perjuangan itu tidak ada yang dianggap pantas, tidak ada yang berani maju untuk menjadi Bupati Malang, calon Bupati Malang. Sementara PDI Perjuangan di situ mendapat suara kursi terbanyak, bisa maju sendiri. Konyol ketika sebuah partai besar yang bisa maju sendiri tidak punya calon. Itu adalah harga diri partai. Ngomong cari mana begini, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Saya bilang, aku
Jadi sebuah itu berarti yes, ibu sendiri ya. ya. Saya bilang kalau nggak normal, ayo aku yang maju ya, sedikit agak nekat, sedikit ya boleh dibilang ngawur mungkin seperti itu. Dan cari pasangan pun ternyata tidak mudah karena orang sudah menganggap pasti kalah kue, lapo. Dan bayangin sebetulnya mungkin kalau waktu itu pasangan saya itu laki, mungkin kita lebih punya effort lagi. Pasangan saya perempuan, lebih gila lagi, itu luar biasa. Tapi terus terang ketika itu memang fair, saya rasa saya bisa menang waktu itu. Yang ketika itu incumbent dibilang tidak pakai kampanye pun sudah 60% lebih, ternyata kan tidak. Kita hampir 50-50 loh. Dia bilang itu sebuah hal yang mengagetkan, bukan hanya bagi incumbent, bagi semua. Dan itu terus terang partai itu merasa punya pride, harga diri yang luar biasa karena kita dianggap sudah underground itu waktu itu. Nah itulah teman-teman akhirnya merasa lebih semangat, yang akhirnya kemudian kursinya lebih banyak, yang akhirnya sekarang kenapa periode kedua ya PDI Perjuangan akhirnya dapat, kan itu karena perjuangan 5 tahun yang lalu yang sudah dianggap wah boleh bisa mengambil posisi lah, pikir seperti itu. Sehingga kekalahan saya di Kabupaten Malang itu saya tidak merasakan menjadi sebuah keterpurukan, tetapi justru mengangkat harkat martabat partai yang dari tidak punya calon berani maju dengan segala resikonya, gitu. Jadi nggak down dan nggak terpuruk gitu. Oh, nggak. Dan itu sebuah, terus terang pemilihan di Kabupaten Malang itu adalah satu pemilihan yang sangat mengesankan bagi saya, di mana saya tidak tahu ujung sana ujung sininya Kabupaten Malang. Saya bermul dengan ilmu ilmu amburadul gitu ya, nggak ada konsep. Ayo kemana kita? Karena semua kepala desa kemana sudah enggak, kita terjun aja kemana yang kita mau. Yang alhamdulillah saya merasakan ketika awal-awal muncul dan punya semangat, ketika di bawah itu banyak sekali orang yang merasa sangat ingin ada pergantian. Itu yang akhirnya saya lebih punya semangat gitu. Jadi lebih seru ketika kalah waktu itu daripada yang menang. Iya, kalau di Batu kan sudah tahu siapa, walaupun terus terang beda. Kalau di Batu ini saya lebih punya rasa guilty feelings justru. Karena yang menjadi rival boleh dibilang, jadi konsentan yang lain itu adalah orang-orang yang kita kenal baik, yang silaturahminya baik, jadi akhirnya melawan itu terus terang nggak begitu nyaman bagi saya untuk rivalitas di Kota Batu ini, sangat tidak nyaman. Oke Bu, tapi mau gimana lagi Bu? Mau gimana lagi, jadi gitulah. Bu, kalau makna keluarga bagi Ibu itu seperti apa Bu? Ini kan sudah Iya. Paling waktu yang paling menyenangkan itu ketika seperti apa kalau sekarang? Mungkin dengan cucu atau seperti apa? Iya, begini ya. Dulu ketika anak-anak masih sekolah, masih bisa, itu masih lebih mudah untuk bisa. Sekarang kan sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya ya sarana IT itu adalah hal yang paling sangat bisa kita lakukan. Makan bersama, pergi bersama itu adalah hiburan yang paling menyenangkan.
Tetapi sekarang ditambah lagi bisa video callan bersama, itu adalah sesuatu hal yang juga menyenangkan. Kita saling berbagi di situ anytime, di mana saja gitu ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya syukuri sekecil apapun, keterbatasan apapun kita bisa berhubungan, itu sudah rasa syukur yang luar biasa lah. Komunikasi itu yang sangat saya inginkan di keluarga, yang sangat menjadi tolak ukur yang paling membahagiakan. Bisa berkomunikasi. Sekarang ini untuk ketemu sudahlah, itu sebuah kita butuh effort. Tetapi ketika kita tiap hari bisa berkomunikasi, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang membahagiakan. Oke Bu, mungkin segmen terakhir, lalu selanjutnya apa ini dari Bu Dewanti? Ada 2024 dan tahun-tahun selanjutnya ini. Kalau khusus 2024 gimana Bu? Akan jadi wali kota lagi atau seperti apa Bu? Gini, yang jelas sekarang ini saya terus beraktivitas sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya. Saya menjadi dosen, itu saya lakukan sebaik-baik ini. Sekarang ini mungkin 2 kali mungkin. Saya nggak tahu. Saya baru Maret ini dapat ini 2 kali mungkin. Tapi ada hal-hal bimbingan skripsi, kemudian nguji itu juga saya lakukan. Kemudian saya memegang beberapa organisasi, itu juga baik ada organisasi kesosial masyarakatan, ada organisasi budaya, ada organisasi politik, ada organisasi olahraga ada. Jadi organisasi-organisasi itulah yang membuat sekarang aktivitas saya gitu. Dan itu saya lakukan sebisa mungkin, seoptimal mungkin yang bisa saya lakukan. Nah, tentang 2024 pasti akan dinilai dari aktivitas saya mengelola organisasi-organisasi itu semua. Nah, nanti saya apakah nanti menjadi wali kota lagi ataukah tidak, atau yang bagaimana, itu nanti tahun 2024 lah ya. Mungkin 2023 ini dari pertengahan sudah mulai ada situasi kondisi yang lebih firm ya. 2023 mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, nah akhir itu sudah fix mungkin apa yang akan terjadi di 2024. Kalau keinginannya Bu, jadi wali kota atau legislatif atau gimana Bu? Kalau keinginan kecil? Iya. Kalau keinginan saya, kalau saya boleh memilih gitu ya, tapi saya ini kan petugas partai. Jadi kan sangat tergantung dari apa yang ditugaskan oleh partai. Tapi kalau boleh saya milih, saya sangat lebih mungkin nyaman ya, karena situasi kondisi saya gitu ya, itu kalau saya di legislatif. Nah, tapi apapun saya siap sebagai petugas partai untuk menerima amanah apapun yang ditugaskan kepada saya, selagi saya mampu untuk melaksanakan itu. Oke, siap. Bu, ini terakhir, mungkin ini bisa jadi referensi bagi orang-orang perempuan muda gitu yang ini tips menjaga kesehatan umur 60 nggak sakit-sakitan. Alhamdulillah. Umur 45 ini gimana Bu tipsnya? Alhamdulillah. Ya, gini, saya rasa semua itu adalah karena pola pikir, pola hidup, ya, dan satu adalah rasa syukur dan ikhlas kita. Gitu. Jadi terus terang saya, alhamdulillah sudah melakukan puasa Senin Kamis ini selama ya sejak umur 40-an lah ya. Dan itu sudah saya lakukan, walaupun waktu di kemarin COVID itu agak kacau balau,
Karena kita semua sangat punya keparnoan dan ketakutan ketika saya harus ke turun ke bawah dengan situasi kondisi pakai masker dan segala macam masih tinggi. Wah, ini harus minum vitamin, harus ini gini. Itu terus terang puasa Senin Kamis saya kacau. Kalau saya tidak merasa tidak pede, tidak ini itu saya nggak apa. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini saya sudah mulai lagi, dan itu menjadikan satu, bukan hanya kesehatan, paling tidak saya bisa menjaga berat badan saya, karena saya ini orang suka jajan, suka ngemil. Kalau itu tidak saya batasi dengan puasa, wah itu bisa jadi masalah. Dan kita harus berpositive thinking kepada siapapun, yang walaupun nanti itu mungkin katanya orang, oh positive thinking sama siapa nanti bisa dibohongin kayak gini. Nah itu sudah rezeki saya kalau sampai kalau sudah seperti itu. Dan jangan ada meninggalkan hal-hal yang tidak enak. Saya paling susah mengingat hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi itu pasti sudahlah itu, kalau saya tidak bisa ditaruh aja itu dan tinggalkan. Bahkan ekstrimnya orang punya hutang pun saya lupa gitu loh. Gitu ekstrimnya seperti itu. Enggak ekstrimnya. Jadi orang kan kalau ngutangi itu kan ingat aja dia punya, saya lupa gitu. Sampai pada satu saat ini contoh orang belakang sendiri aja ya, jadi kan ya yang rumah tangga di belakang itu, ini tiba-tiba, Bu, ini saya ngembaliin Bu yang gini, loh kamu minjem toh, wis gak usah. Nah hal-hal seperti itu, jadi jangan berpikir hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi kemerungsung, katanya orang Jawa, jadi nggak nyaman, berpikir sudahlah, malah jadi nggak bisa tidur, itu nggak usah dipikirin lah gitu. Apalagi orang yang nyakitin, ya sudah biarlah. Nah pokoknya satu, kita jangan menyakiti dia mau apa, sudah tahu. Siap, terima kasih. Siang ini kita banyak belajar dari Bu Dewanti, mulai dari kebijakan publik, kepemimpinan, soal kekalahan dan kemenangan, dan juga soal rencana Bu Dewanti 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Itu saja, mari kita doakan semoga Bu Dewanti semakin sukses, amin. sehat dan bersinar, dan semakin memberi manfaat bagi sesama. Amin. Doa terbaik juga untuk Tugu Media. Amin. Tambah berjaya dan sukses. Amin. Terima kasih Bu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.